Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Publik dari kelas A14 yang beranggotakan 1. Deni Marwafadiah dengan NIM 1001, 2. Rani Kusumawardani dengan NIM 1010, yang ketiga ada Mustika Ratnasari dengan NIM 1024, yang terakhir Rizky Bunga Maharani dengan NIM 1027. Saya Rani Kusumawardani. Pada tema penyediaan barang publik dan barang privat, kami mengulas jurnal tahun 2018 milik Chun Jingjiang, Guang Nianxiao, Yong Liu, dan Feng Yu dengan judul The Relationship Between Organizational Forms and the Comprehensive Effectiveness for Public Transport Services in China, atau dalam bahasa Indonesia berarti hubungan antara bentuk organisasi dan efektivitas komprehensif pada layanan transportasi umum di China. Latar belakang dari jurnal ini adalah perekonomian yang terus mengalami perkembangan, mengubah dan membentuk kembali landscape perkotaan di banyak kota di China, sehingga salah satu dampaknya adalah menimbulkan tantangan besar bagi sistem transportasi perkotaan. Jasa transportasi publik merupakan bagian penting dari segi infrastruktur pelayanan publik perkotaan, yang mana hal ini sejalan dengan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah adalah mengupayakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum. Pada beberapa tahun belakangan ini, pemerintah Cina memulai berbagai reformasi yang mendukung layanan transportasi umum, yang mana tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan keefektifan layanan transportasi umum di Cina. Selanjutnya, permasalahan umum yang terdapat dalam jurnal ini adalah: yang pertama, pengadaan layanan transportasi umum dapat dilakukan dengan dua model bentuk organisasi, yaitu model berorientasi pada pemerintah dan berorientasi pada pasar. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya pemerintah Cina telah memulai berbagai reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan keefektifan layanan transportasi umum di Cina. Adapun cara yang dilakukannya adalah mengubah bentuk organisasinya. Nah, ada dua bentuk organisasi dasar dalam tata kelola transportasi umum di Cina, yaitu berorientasi pada pemerintah dan berorientasi pada pasar. Jadi, otoritas setempat yang bertanggung jawab dalam mengatur pengadaan layanan transportasi umum di Cina itu dapat memilih antara dua model tadi. Namun sejak abad 20, proses pengembangan bentuk organisasi untuk layanan transportasi umum di Cina mengalami perubahan dari yang berorientasi pada pemerintah ke berorientasi pada pasar maupun sebaliknya. Yang kedua, terdapat banyak masalah dalam reformasi layanan angkutan umum yang berorientasi pada pasar. Hal ini dikarenakan adanya perubahan proses pengembangan bentuk organisasi. Nah, salah satu contoh masalah berorientasi pada pasar yang paling besar adalah penarikan modal swasta dan reformasi nasionalisasi dalam skala besar. Yang ketiga, layanan transportasi publik melibatkan tiga pihak peserta, yaitu lembaga pemerintah, perusahaan transportasi umum swasta, dan massa sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat dua model bentuk organisasi dalam pengadaan layanan transportasi di Cina, yaitu berorientasi pada pasar dan berorientasi pada pemerintah. Nah, kedua pihak ini harus bekerja sama untuk menghasilkan manfaat sosial dan manfaat ekonomi. Selain itu, layanan transportasi umum yang baik harus berpusat pada massa sosial juga. Oleh karena itu, diperlukan untuk memperdalam kerjasama antara pemerintah, perusahaan transportasi publik swasta, dan massa sosial untuk mengatur bentuk organisasi apa yang sesuai sehingga upaya untuk meningkatkan keefektifan layanan transportasi publik di Cina itu dapat terwujud. Baik, selanjutnya adalah mengenai research question yang terdapat dalam jurnal ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana dampak dari bentuk organisasi atau struktur kepemilikan
terhadap efektivitas komprehensif pelayanan transportasi umum di Cina. Yang kedua, bagaimana dampak praktik kontraksi terhadap efektivitas komprehensif pelayanan transportasi umum di Cina. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh kompetisi operator transportasi umum terhadap efektivitas komprehensif pelayanan transportasi umum di Cina. Saya, Deni Marwafadia, akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini, metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu data dan model analisis. Yang pertama yaitu data. Sebuah studi lapangan yang meliputi operator transportasi umum di Cina dilakukan dari November 2014 sampai Juni 2015. Makalah ini menyelidiki tingkat pengaruh bentuk organisasi pada keefektifan angkutan umum yang komprehensif. Oleh karena itu, survei ini tidak hanya dilakukan di satu kota saja. Dengan memperhatikan perbedaan bentuk organisasi dan data yang tersedia, para pengelola angkutan umum di 13 kota dari Changchun, Shenyang, Qingdao, Suzhou, Kunshan, Shenzhen, Zui'an, Zhangzhou, Shaoxing, Sunhou, Quanzhou, Guilin yang dipilih. Ada lebih dari 40 operator angkutan umum di 13 kota. Kemudian ada model analisis. Penelitian ini menggunakan analisis empiris. Model hubungan antara bentuk organisasi dan efektivitas komprehensif dalam layanan transportasi umum dibangun berdasarkan pada model regresi yang terpotong dengan menggunakan stata 13,0. Dan kemudian, setiap bentuk organisasi secara spesifik merujuk pada struktur kepemilikan dan praktik kontrak dianalisis secara perbandingan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tabel efek kepemilikan dan praktik kontrak pada efektivitas komprehensif. Pada tabel ini memperlihatkan efek pinggir yang kuat dari model regresi yang terpotong yang diuraikan di bagian sebelumnya. Kelompok utama variabel untuk analisis saat ini menyangkut struktur kepemilikan dan praktek kontrak. Pada tabel ini juga menunjukkan spesifikasi yang paling sederhana yang di dalamnya efektivitas komprehensif dikondisikan oleh struktur kepemilikan penyedia jasa. Memverifikasi efek dari struktur kepemilikan pada efektivitas komprehensif. Seperti yang bisa kita lihat, jika layanan transportasi publik digunakan sebagai referensi, koefisien dari struktur kepemilikan swasta dan campuran semuanya negatif dan tidak nol, dan signifikan pada tingkat 10%, menunjukkan efek negatif dari kepemilikan swasta dan kepemilikan campuran pada efektivitas komprehensif dari layanan transportasi umum. Setelah variabel kontrol termasuk dua set variabel yaitu karakteristik tegas dan karakteristik kota, ditambahkan dalam model regresi yang ditinggalkan, efek dari struktur kepemilikan pada efektivitas komprehensif secara signifikan meningkat. Dibandingkan dengan koefisien dari gabungan layanan transportasi umum, koefisien dari kepemilikan gabungan layanan angkutan umum lebih besar daripada milik pribadi. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa layanan transportasi umum franchise kepada kepemilikan campuran menghasilkan efektivitas lebih luas komprehensif daripada yang dimiliki oleh kepemilikan pribadi. Namun, koefisien dari kepemilikan swasta dan kepemilikan campuran tidak semuanya positif. Hal ini menunjukkan bahwa operator franchise untuk kepemilikan publik menghasilkan efektivitas komprehensif tertinggi.
Baik, kami akan menyimpulkan beberapa kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil. Yang pertama, struktur kepemilikan menunjukkan dampak negatif pada efektivitas pelayanan umum Cina, menunjukkan bahwa jika meningkatkan korelasi efektivitas adalah tujuan, kontrak biaya kotor adalah bentuk terbaik dari sebuah pengawasan. Pemangku jabatan termasuk pemerintah sangat berpengaruh dalam peningkatan efektivitas komprehensif pelayanan umum Cina. Yang kedua, praktik kontraksi berdampak signifikan yang positif pada efektivitas pelayanan umum Cina. Untuk efektivitas pelayanan umum tersebut berkorelasi dengan itikat baik pemerintah supaya lebih memperhatikan pelayanan umum di Cina. Penetapan kontrak biaya kotor adalah yang terbaik dari kebijakan pemangku jabatan, yaitu pemerintah. Yang ketiga, analisis korelasi efektivitas komprehensif antara kompetisi operator transportasi umum Cina. Karakteristik transportasi umum yang mendominasi di Cina dengan karakteristik kota pada komprehensif efektivitas yang berhubungan berbentuk U terbalik. Hal tersebut didukung dengan adanya PDB per kapita dan kepadatan penduduk. Dengan pembuatan kebijakan yang optimal, pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pengawasan layanan angkutan umum Cina diiringi dengan adanya kontrak biaya kotor yang ditetapkan. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi kebijakan dari jurnal yang kami baca tersebut. Yang pertama, mengoptimalkan untuk memilih perusahaan kepemilikan publik guna menangani pengoperasian layanan angkutan umum. Jadi, perihal penanganan pengoperasian layanan angkutan umum di Cina lebih baik menggunakan perusahaan yang berkutat pada kepemilikan publik. Yang kedua, meningkatkan pengawasan oleh pemerintah seperti menetapkan kontrak biaya kotor. Kemudian, saran penelitiannya yaitu efektivitas pelayanan umum tersebut tidak berkorelasi dengan struktur kepemilikan. Oleh karena itu, hanya dengan menambah perhatian dari pemerintah untuk meminimalisir tambahnya dampak negatif yang timbul, diusahakan dimaksimalkan agar kualitas pelayanan publik di mata penumpang adalah baik. Karena hanya dengan satu variabel, yaitu melalui keluhan penumpang, tidak bisa diputuskan jika efektivitas pelayanan publik kurang baik. Ada banyak faktor lain yang juga mempengaruhi pelayanan tersebut. Selanjutnya, saran penelitiannya melalui mekanisme pengawasan bagi pemerintah dapat juga dilakukan dengan cara mengambil metode yang relevan dengan pemilihan perusahaan angkutan umum dan pembentukan praktek kontrak. Di dalam jurnal tersebut memakai metode evaluasi gabungan atau CEM yang merupakan gabungan dari Data Envelopment Analysis atau DEA untuk mengukur efisiensi sistem transportasi. Terakhir adalah kritik. Yang pertama adalah kritik positif. Dengan menggunakan metode evaluasi gabungan atau CIM, yakni gabungan model data envelopment analysis dan teori entropi informasi atau bobot indikator, evaluasi yang dihasilkan akan lebih objektif, masuk akal, dan akurat, di mana berdasarkan prinsip entropi informasi, ketika bobot yang berbeda diberikan untuk evaluasi hasil model data envelopment analysis dengan bentuk dan perspektif yang berbeda, maka dihasilkanlah data yang lebih akurat. Yang kedua adalah kritik negatif. Pengambilan sumber data dan pemilihan variabel cukup memakan waktu. Karena pembahasan analisis adalah tingkat pengaruh bentuk organisasi terhadap efektivitas komprehensif pelayanan angkutan umum, maka diperlukan studi lapangan dengan melakukan survei yang tidak hanya terbatas satu kota tertentu, melainkan harus memilih banyak kota dengan bentuk organisasi yang berbeda, dengan mempertimbangkan keragaman bentuk organisasi dan data yang tersedia, serta operator angkutan umum di 13 kota yang berada di Cina yang akan disurvei.
Kemudian, sumber data diperoleh dari wawancara dengan manajemen regulator dan operator angkutan umum. Selain itu, dalam pemilihan variabel, indikator harus sangatlah berhati-hati agar sesuai dengan tujuan analisis.